Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rintik Iman Channel. Suatu malam yang tenang di Madinah. Angin berhembus lembut, namun di dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada beban yang begitu berat. Beliau tak memikirkan harta, tak risaukan tahta, yang ada hanyalah umatnya, aku dan kamu. Hingga di saat-saat terakhir kehidupannya pun, yang terucap di bibir beliau adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji beliau dalam Al-Quran. Sesungguhnya, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari akhir, serta banyak mengingat Allah. Quran, Surat Al-Ahzab, ayat 21. Rasulullah adalah manusia paling sempurna, lembut dalam bicara, tegas dalam prinsip, penuh kasih kepada umatnya. Setiap langkahnya adalah pelajaran, setiap diamnya adalah hikmah. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya. Beliau bertanya dengan suara yang lembut tapi tegas. Siapa di antara kalian yang ingin aku berikan beberapa kalimat yang bila diamalkan akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat? Para sahabat saling pandang. Sunyi sejenak. Lalu, tangan seorang sahabat terangkat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata dengan suara bergetar, "Aku, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meraih tangan Abu Hurairah. Getaran lembut itu bukan sekadar sentuhan, tapi ikatan cinta antara guru dan murid, antara nabi dan umat. Beliau kemudian menyebut 5 pesan, 5 cahaya yang akan menerangi hidup setiap muslim. Yang pertama adalah jauhilah yang haram, niscaya engkau jadi ahli ibadah. Rasulullah SAW bersabda, jagalah dirimu dari yang haram, niscaya engkau menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Betapa sering manusia ingin dekat dengan Allah, tapi hatinya masih terikat pada maksiat. Kadang dosa kecil terasa remeh, padahal ia menutup cahaya hati. Seorang mukmin sejati bukan hanya rajin beribadah, tapi juga menjaga diri dari hal-hal yang Allah murkai. Allah berfirman, dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Saat seseorang benar-benar solat, hatinya akan terjaga, bukan karena takut dilihat manusia, tapi karena takut kehilangan cinta Allah. Yang kedua adalah, ridolah dengan takdir Allah, niscaya engkau jadi orang terkaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridolah terhadap apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya engkau menjadi orang terkaya. Kaya di sini bukan karena harta menumpuk, tapi karena hati yang lapang. Orang yang ridho tak iri, tak mengeluh. Ia tahu setiap takdir Allah, bahkan yang pahit sekalipun, membawa kebaikan tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 216. Kadang kita menangis atas hal yang Allah selamatkan kita darinya. Ridho bukan berarti menyerah, tapi yakin bahwa Allah tak pernah salah menulis kisah. Ketiga adalah berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau jadi mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi seorang mukmin. Keimanan bukan hanya di lidah, tapi terasa oleh lingkungan sekitar. Bayangkan, jika setiap muslim menjaga tetangganya tidak menyakiti, justru menolong dunia ini akan lebih damai. Rasulullah juga pernah bersabda,
Tidak beriman seseorang hingga ia memuliakan tetangganya dan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keimanan sejati selalu memantulkan kebaikan. Ia seperti lampu yang tak pernah padam, menerangi sekitarnya. Keempat adalah, cintailah untuk saudaramu apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri. Inilah puncak keindahan akhlak seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Cinta ini bukan cinta biasa, tapi cinta yang lahir dari iman. Jika kita ingin disembuhkan, maka doakan juga kesembuhan bagi saudara kita. Jika kita ingin rezeki, maka bantu juga orang lain agar lapang. Begitulah cinta dalam Islam, tak menunggu dibalas, tapi menumbuhkan keberkahan. Allah mengabadikan kisah kaum Ansor dalam Al-Hasyr, ayat 9. Mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Sungguh, hanya hati yang dipenuhi cinta karena Allah yang mampu begitu. Dan pesan Rasulullah SAW yang kelima adalah, jangan banyak tertawa karena itu mematikan hati. Rasulullah bukanlah sosok yang muram, tapi juga bukan yang berlebihan dalam tawa. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah tertawa berbahak-bahak, beliau hanya tersenyum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tawa yang berlebihan bisa membuat hati lalai, lupa pada tujuan hidup. Islam mengajarkan keseimbangan, tersenyumlah secukupnya, menangislah secukupnya, dan berzikirlah sebanyak-banyaknya. Karena hati yang hidup adalah hati yang selalu terhubung dengan Allah. Kadang kita lupa bahwa hidup ini bukan tentang berlari paling cepat, tapi tentang tetap lurus di jalan yang benar. 5 pesan Rasulullah SAW tadi tampak ringan di telinga, tapi disitulah ujian sejati seorang mukmin. Menjaga diri dari yang haram itu bukan cuma soal makanan atau harta, tapi juga menjaga hati dari iri dan pandangan dari dosa. Ridha atas takdir artinya menerima pahit dan manis dengan tenang, karena kita tahu setiap takdir Allah selalu punya makna. Berbuat baik pada tetangga adalah cermin akhlak yang paling nyata. Rasulullah bersabda, tidak beriman seseorang hingga ia mencintai tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Mencintai saudara seiman berarti mendoakan walau tak dikenal, memaafkan walau disakiti. Dan menahan tawa berlebih bukan berarti kita tak boleh bahagia, tapi agar hati tetap lembut, tak lalai oleh dunia. Saudaraku, rintik iman. 5 pesan itu seperti lentera kecil yang menuntun langkah dalam gelap. Jika kita menjaganya, maka hidup akan terasa ringan, doa lebih khusyuk, dan hati lebih damai. Karena ketenangan bukan datang dari banyaknya harta, tapi dari hati yang dekat dengan Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari umat yang dirindukan Rasulullah SAW, yang kelak mendapat syafaat beliau di hari ketika tak ada pertolongan selain pertolongannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau pesan ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan cahaya ini. Klik like, tulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati tersentuh oleh pesan cinta Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.